Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dedi Saputro, channel pendidikan sederhana tapi bermanfaat. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit tutorial mengenai akun pembelajaran atau akun G Suite. Seperti apa? Mari kita simak. Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana pula kesiapan kita dalam menghadapi semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 yang insya Allah sebentar lagi akan kita masuki? Apakah sudah siap dengan pembelajaran daringnya? Apakah juga sudah siap dengan aplikasi-aplikasi apa yang nanti mungkin bisa kita manfaatkan? Dikarenakan kita sudah mempunyai akun Belajar ID, di situ banyak sekali fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran kepada siswa dan siswinya. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Google Meet untuk pemanfaatan pembelajaran secara daring ya kepada siswa dan siswi kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe, juga bisa di like, bisa di komen, dan juga silakan klik tombol lonceng sebagai notifikasi. Terima kasih, dan mari kita saksikan bersama bagaimana pengenalan fitur-fitur Google Meet berikut ini. Bapak Ibu, untuk memulai silahkan disiapkan akun dan password Belajar ID kita. Kemudian kita gunakan Google Chrome. Kenapa kita menggunakan Google Chrome? Karena fitur-fitur yang ada di akun Belajar ID kita itu sudah terkoneksi dengan Google Chrome. Jadi lebih mudah, sehingga nanti ketika kita menggunakan aplikasi web yang lain nanti bisa tidak terkoneksi seperti itu ya. Kemudian masukkan di sini akun Belajar ID kita. Klik berikutnya, kita akan mengoneksikan Google Chrome ini dengan akun Belajar ID kita. Kemudian kita masukkan password. Kita klik berikutnya. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk. Artinya di sini kalau ada gambar foto kita atau foto akun kita, kemudian akunnya juga sudah benar, kita lihat di sini, ini akun kita ya, akun saya sendiri. Ini berarti Google Chrome kita sudah terkoneksi dengan akun Belajar ID kita. Nah, kemudian untuk memulai penggunaan Google Meet, kita langsung saja klik Google Apps di sini atau titik 9. Kemudian kita pilih Meet. Kita cari dan kita pilih Meet di sini. Kita klik. Nah, kita sudah masuk di halaman dashboard pertama dari Google Meet. Di sini fitur-fiturnya bisa kita cek ya. Untuk bagian setting, ini kita menyeting mikrofon yang kita gunakan, juga speaker yang kita gunakan. Usahakan kalau ini hidup, nanti seperti ini, ada gerakan-gerakan, artinya speaker yang kita gunakan itu support. Ini ada, klik saja, ada pilihan, ada mikrofon dalam bentuk yang berbeda-beda. Jadi kita bisa cek satu persatu, usahakan ininya hidup. Kemudian speaker juga sama, kita bisa tes nanti. Kemudian untuk videonya nanti mau kita tampilkan seperti apa videonya, gambar kita, tatap muka seperti ini, atau kita juga menggunakan OBS fitur kamera itu juga bisa. Ini aplikasi tersendiri, ada WeChat, ini juga ada aplikasinya tersendiri. Tetapi kalau kita menggunakan kamera dari laptop kita bisa USB 02 sesuai dengan webcam kita di kamera. Seperti ini ya, nanti muncul di layar seperti ini gambar kita. Kemudian kita close, dan di sini ada flag, ada support, dan ini ada tanggal, jam, menunjukkan jam kapan kita aktif di Meet, kemudian hari juga ada bulan serta tanggal kita. Kemudian Bapak Ibu, fitur-fitur yang lain di sini saya rubah dulu ke dalam bahasa Indonesia ya. Caranya klik kanan, kemudian saya terjemahkan ke Indonesia supaya lebih enak kita membacanya seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua fitur ya, ada
pertemuan baru, ada masukkan link. Jadi kalau kita sebagai peserta mendapatkan link Meet dari host atau dari panitia, sebuah diklat atau mungkin dari teman-teman kita bisa masukkan, kita kita copy, kemudian kita paste di sini, kemudian kita klik ikuti. Tetapi kalau kita menjadi host, maka kita harus membuat atau kita klik pertemuan baru. Nah, di sini kita diberikan 3 penjadwalan buat rapat untuk nanti, mulai rapat instan atau jadwal di Google Calendar. Nah, teman-teman, Bapak Ibu juga harus paham di sini, kalau kita klik buat rapat untuk nanti, ini artinya kita link Meet-nya kita buat sekarang, tetapi rapatnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita hari ini. Contohnya saja, kalau saya misalnya sekarang jam 10:19 atau jam 10, saya buat link itu sekarang, kemudian saya ada rencana untuk rapat jam 12 siang nanti, maka link itu saya bagikan nanti pas jam 12 kurang, sekaligus untuk mengundang siswa-siswa kita atau mungkin teman-teman kita. Kalau kita klik mulai rapat instan, berarti kita sekarang kita mulai rapatnya sekarang ini setelah kita membagikan link itu kepada orang lain. Kemudian juga ada jadwal di Google Calendar. Ini kita bisa menjadwalkan dengan satu link yang sama, kita bisa menjadwalkan 1 minggu atau Meet selama 1 semester atau mungkin juga yang lain, yang di sini lebih mudah bagi kita daripada membuat link setiap hari. Ya, membuat link yang sama setiap hari dengan rapat yang mungkin berbeda atau yang sama. Nah, tetapi untuk hari ini kita klik saja yang mulai rapat instan, karena kita akan membicarakan fitur-fitur yang ada di dalam Google Meet seperti ini. Kita tunggu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe video channel saya ini. Kemudian bagi yang belum like, silahkan like. Bagi yang suka, bagi yang tidak suka tidak apa-apa, silahkan di komen di kolom komentar. Juga silahkan hidupkan lonceng agar ketika nanti ada video terbaru dari kami, Bapak Ibu bisa menjadi orang yang pertama untuk melihat video tersebut. Semoga bermanfaat. Nah, setelah kita klik tadi, kita bisa di sini mendapatkan link ini yang nanti akan kita bagikan ke grup kelas kita, ya. Grup kelas berapa yang Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Atau juga kita langsung bisa menambahkan peserta di sini. Kalau kita klik peserta, berarti kita harus menambahkan email mereka. Contohnya ini ada 1, misalnya saya tambahkan, itu juga bisa. Nanti kita klik di sini, kemudian send email. Jadi atas nama siswa Arif Ansori ini nanti akan mendapatkan email untuk masuk ke undangan link Meet kita. Kita klik send juga tidak apa-apa. Nanti ini invite send, berarti sudah tersampaikan ke email yang bersangkutan. Kemudian juga kita bisa mengklik ini adalah tombol copy, kita kopikan saja, kemudian kita masuk ke grup WA, contohnya kelas 6 ini ya. Kemudian kalau saya paste saja, maka ini adalah link Google Meet yang nanti ketika anak-anak mengklik tombol ini, maka mereka bisa langsung masuk ke dalam Meet kita, ya, ke dalam room kita ini. Oke. Di sini fitur-fiturnya hampir sama dengan seperti yang tadi. Di sini ini kalau ini gerak-gerak, ini adalah tombol suara, berarti suara kita ikut masuk, ya. Kemudian di sini mikrofon atau Ctrl D untuk menghidupkan atau mematikan mikrofon. Kalau tidak merah seperti ini berarti hidup. Kalau saya klik
berarti merah, berarti tandanya mikrofon kita nonaktif. Kemudian di sampingnya ada kamera atau Ctrl E. Jadi sama dengan aplikasi yang lain, kalau kita klik di sini ya, berarti kamera kita akan hidup seperti ini. Ini menampilkan wajah kita, atau nanti juga para siswa bisa menampilkan wajahnya di link Meet kita ya. Kalau kita klik berarti kamera kita nonaktifkan. Kemudian di sebelahnya di sini ada turn on caption. Di sini ada caption. Kita klik saja nanti. Nah, di sini kita bisa mengucapkan sebuah kata, kemudian nanti akan terekam di sini. Kita contohkan saja ya. Hello, good morning. Oke, kita ulangi, coba ya. Halo, good morning. Nah, ini caranya seperti itu ya. Kita klik, kita akan hidup, tetapi hanya bisa mengucapkan dalam bahasa Inggris saja. Kalau kita ucapkan dalam bahasa Indonesia nanti seperti ini ya. Bentuknya sangat-sangat tidak ruwet lah, istilahnya ruwet sekali. Tapi kalau kita bahasa Inggris, kita coba. Misalnya kita how are you? Nah, ini bahasa kita jadi yang bisa masuk adalah bahasa Inggris. Kemudian di sini ada raise hand untuk angkat tangan. Nah, di sini ada tombol angkat tangan ya. Kemudian di sini ada present now untuk mempresentasikan makalah kita, atau mungkin PowerPoint kita, atau mungkin untuk membuka materi-materi kita yang akan kita siapkan untuk pembelajaran. Di sini ada pilihan yaitu your entry screen untuk agar materi itu bisa dibuka di seluruh layar. Kemudian ada window, ini untuk membagi layar dengan window atau jendela ya. Jadi nanti layar kita akan dibagi menjadi dua, ada jendelanya, kemudian ada room kita, kemudian ada a tab ya. Kemudian di sebelahnya di sini ada tombol leave call, ini untuk meninggalkan ruang kita. Kemudian di sini more option, ini juga perlu untuk kita pelajari. Kita klik saja. Di sini ada whiteboard. Kita klik lagi ya. Di sini ada a jam ya, atau whiteboard untuk menulis seperti ini. Kita klik start a new whiteboard. Kita tunggu. Nah, di sini nanti selain kita bisa menampilkan materi di Google Meet ini, kita juga bisa menulis. Ya, Bapak Ibu, di sini sudah ada beberapa ini untuk frame-nya. Jadi seperti papan tulis pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kita juga bisa menulis di sini. Misalnya kita menulis apa, angka atau huruf, mungkin rumus, atau mungkin yang lain yang menjelaskan kepada siswa. Juga bisa menampilkan gambar ini, kemudian kita juga set backgroundnya nanti seperti apa, ini juga bisa. Kemudian kita hapus semuanya juga bisa. Di sini ada penghapus, di sini ada selectnya untuk menampilkan gambar, ini ada untuk membuat semacam ya lingkaran. Kemudian ini ada laser, ada text box untuk membuat tulisan yang ada di dalam box itu. Nah, kemudian ini nanti ketika kita share ke siswa bisa melihat ya. Jadi bisa melihat, kemudian hasil dari Jamboard kita ini nanti juga akan tersimpan secara otomatis di link Meet kita, atau juga tersimpan di drive kita. Kemudian kita klik saja. Kemudian ya, kita lanjutkan. Ada record meeting. Ini untuk merecord atau untuk merekam ketika kita mengadakan meeting, kemudian kita rekam dan hasilnya nanti akan tersimpan secara otomatis di drive kita.
Jadi kalau kita menggunakan Drive, menggunakan akun Belajar ID, ini tidak perlu kita bingung dengan penyimpanannya karena unlimited ya. Jadi berapapun ukuran yang kita masukkan, yang kita simpan di Google Drive kita dengan menggunakan akun Belajar ID, ini sangat kapasitasnya sangat luar biasa karena unlimited. Kemudian ada check layout ini. Check layout ini untuk tampilan ya. Jadi tampilannya ini peserta nanti kalau banyak, misalnya kita pilih yang tampilannya seperti ini. Jadi ada, atau bisa menampilkan satu saja, satu layar, atau sinebar seperti ini. Jadi ada satu layar penuh, kemudian diikuti dengan jendela-jendela seperti ini, atau kita pilih auto. Ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri, atau kita maksimum berapa kita juga bisa atur. Di sini maksimumnya sampai 49 peserta yang bisa kita tampilkan dalam satu layar. Seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting di sini ada full screen ya. Full screen itu seperti tampilan ini mau kita satu layar penuh atau tidak. Kemudian check background. Kalau kita ingin mengganti background ya, di sini ada check background. Oke, kita hidupkan dulu kameranya. Oke, di sini kan background saya masih ruangan ya. Ini ruangan. Jadi ada pilihan background di sini. Ada yang berbentuk video, ada yang blur. Nah, seperti ini. Caranya tinggal klik saja, kita pilih misalnya salah satu di sini, kita klik. Ini ada ruangan seperti perpustakaan ya. Kemudian kita tunggu, ini sedang berjalan. Kita tunggu, nanti bisa kita sesuaikan dengan keinginan. Dan di beberapa komputer atau laptop itu di sini ada pilihan untuk menampilkan layar sesuai dengan buatan kita. Tapi di sini sementara ini belum ada. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kita pilih tadi ya. Ini kita sesuaikan dengan, jadi lebih indah kalau nanti dilihat oleh siswa-siswi kita, ini lebih indah. Apalagi kalau di belakang kita ini kita beri ibaratnya green screen, maka nanti tampilannya akan lebih bagus lagi. Oke, itu untuk background. Kemudian yang lainnya adalah caption nanti seperti tadi yang di sini tadi. Kemudian ada phone audio, ada report a problem kalau kita punya masalah. Kemudian ada trouble, kalau ada trouble, kemudian bagaimana cara kita. Kemudian di sini ada setting. Nah, setting seperti tadi di awal tadi, ini ada host control. Jadi kita bisa mengontrol link kita ya. Nanti seperti ini send message, siapa yang bisa send message, atau mungkin dibatasi atau bagaimana. Kemudian fitur lain di sini ada jumlah anggota. So everyone, ada berapa jumlah yang sedang mengikuti meet kita. Ini ada nanti jumlahnya, karena cuma saya sendiri ini ada satu ya, ada satu. Kemudian bentar, saya ini dulu, kita matikan dulu saja. Kemudian di sini ada chat ya, fitur chat. Di sini tinggal kita ya, di sini tadi kita sudah ikut link ya, kita sudah mendapatkan link yang tadi ya. Ini Muhammad Nihan itu juga sudah masuk, ini kita coba. Nah kemudian di sini sudah ada fitur chat. Nah, misalnya kita ketikkan assalamualaikum, kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian di sini udah record, ada whiteboarding tadi seperti tadi. Nah, tuh Bapak Ibu yang bisa kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk yang lain-lainnya, sini sebagaimana yang kita ajarkan di awal tadi, sebenarnya masih banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Tapi untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.